Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Rahel Emeralda Situmorang, NPT 41180071 dari kelas instrumentasi 7C. Mohon izin Bu, saat ini saya akan mempraktikkan lab build a sample web app in a Docker container dari modul 6, Application Deployment and Security Content. Kita akan menggunakan virtual machine. Pertama sekali kita akan meluncurkan device virtual machine. Selanjutnya kita akan membuat bash script file. Pertama kita masuk dulu ke direktori sample app. Setelah itu kita buat file bash kosong dengan nama userinput.sh. Selanjutnya kita buka file di editor teks nano dengan perintah nano user input. Setelah itu kita masukkan shebang, yaitu bin bash. Kemudian kita masukkan perintah sederhana, perintah bash sederhana ke script, yaitu enter your name dan your name is username. Setelah itu kita keluar dari nano. Selanjutnya kita jalankan script yang telah kita input tadi dengan mengcopy paste bash userinput.sh. Selanjutnya saya masukkan nama saya yaitu Rachel. Setelah itu kita akan ubah mode script menjadi file yang dapat dieksekusi untuk semua pengguna. Kita masukkan saja perintahnya sesuai modul. Setelah itu kita akan mengganti nama file untuk menghapus ekstensi sh. Kita masukkan perintah mv. Selanjutnya kita masukkan user input. Kita masukkan nama kita. Nah, kita tidak perlu menggunakan ekstensi .sh. Selanjutnya kita akan menginstal pip flash. Setelah itu kita akan menambahkan perintah untuk mengimpor metode dari flash. Kita buka Visual Studio Code. Sebelumnya saya telah melakukan praktik. Kita ikuti modul, yaitu from flash. Kemudian kita membuat sebuah instance dari flash, kemudian IP, perintah untuk IP. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah konfigurasi aplikasi. Selanjutnya kita akan menyimpan dan menjalankan perintah yang telah kita buat di terminal dengan perintah Python 3 sample app. Kemudian kita akan melakukan verifikasi server yang sedang berjalan. Kita buka dulu di web browser, yaitu 00. Kita masukkan di URL. Setelah itu kita copy paste perintah curl http pada terminal yang baru. Pertama sekali kita masuk dulu ke direktori sample app-nya. Kemudian kita akan masukkan perintah curl. Perintah curl ini untuk memverifikasi server tanggapan. Selanjutnya kita hentikan servernya. Kita Ctrl C kembali. Selanjutnya kita konfigurasikan aplikasi web untuk menggunakan file situs web. Kita gunakan perintah cat template index HTML.
Ini untuk menjelajahi direktori yang akan digunakan oleh aplikasi web. Selanjutnya kita memperbarui kode Python untuk contoh aplikasi web. Kita tambahkan render template pada Visual Studio Code. Kemudian kita ubah return-nya. Kemudian kita save. Lalu kita jalankan perintah pada terminal. Selanjutnya kita akan jalankan kembali di web browser. Untuk memverifikasi program yang sedang berjalan. Sesuai dengan perintah like blue. Kemudian kita jalankan curl di terminal yang baru. Untuk memverifikasi respon dari server. Baik, kita hentikan servernya, kembali ke jendela terminal tempat server berjalan. Selanjutnya kita akan membuat script bash untuk membangun dan menjalankan Docker container. Kita buat direktori sementara untuk menyimpan file situs web di Visual Studio Code. Setelah itu kita salin direktori situs web dan sampel app ke direktori sementara. Kita ikuti saja modul yang ada di samping. Kemudian kita akan membuat Docker file. Kita ikuti secara berurutan. Setelah itu kita akan membuat Docker kontainernya. Setelah kita membuatnya di Visual Studio Code, jangan lupa untuk di save. Selanjutnya kita akan membangun, menjalankan, dan memverifikasi wadah atau Docker container dengan perintah bash sample app.sh. Ini sampai 28 step karena sebelumnya saya telah melakukan beberapa kali percobaan. Selanjutnya kita akan menginvestigasi, menyelidiki Docker container yang sedang berjalan di aplikasi web. Setelah itu kita buka file. Selanjutnya kita akan menampilkan, kita dapat mengarahkannya. Selanjutnya menggunakan kembali perintah curl. Docker container membuat alamat IP-nya sendiri. Kita masuk dulu ke localhost. Setelah itu kita copy paste perintah curl. Kita jalankan pada terminal. Selanjutnya kita akan melihat IP address. Kita ketik IP address. Ini untuk menampilkan alamat IP.
Selanjutnya kita akan mengakses dan menjelajahi kontainer yang sedang berjalan. Pertama sekali kita akses dengan perintah docker execute sample running. Ini untuk menentukan nama yang sedang berjalan. Baik, selanjutnya kita akses root untuk kontainer docker. Kemudian kita menambahkan perintah di docfile. Selanjutnya kita keluar dan kembali ke Device Virtual Machine. Langkah selanjutnya menghentikan dan menghapus Docker container. Dengan perintah docker stop sample running kita akan menghentikan. Kemudian perintah docker ps. Selanjutnya kita restart. Setelah kita restart, kita akan menghapus Docker container secara permanen dengan perintah docker stop sample running. Dan perintah terakhir docker ps. Mohon izin Bu, demikianlah pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.